Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Halo, kembali lagi dengan saya Lili Suryani Putri dengan 205126633 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari organisasi pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa ini lebih menekankan kepada prinsip nasionalisme dan kemerdekaan pada pelaksanaan pendidikan tersebut. Organisasi Taman Siswa ini merupakan satu dari sekian banyak organisasi yang pernah berdiri pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Taman Siswa ini didirikan karena ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada pada masa itu. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas seperti anak-anak raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya. Organisasi Taman Siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini memberikan harapan baru di bidang pendidikan bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Berikut adalah tokoh dari pendiri Taman Siswa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Organisasi Taman Siswa didirikan oleh tokoh yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi Suryoningrat. Ki Hajar Dewantara ini awalnya memang seorang yang menyandang nama bangsawan, namun ia mengganti namanya tersebut pada usia ke-40 tahun. Ki Hajar Dewantara ini merupakan penggagas berdirinya organisasi Taman Siswa atau disebut sebagai organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada masa itu. Sebagai seorang bangsawan, ia mendapatkan pendidikan yang baik. Selain itu, ia juga pernah mendirikan suatu organisasi politik pertama di Indonesia bersama rekan-rekannya. Namun, pendirian organisasi tersebut sangat ditantang oleh pemerintahan Hindia Belanda, sehingga beberapa tokoh tersebut, termasuk Ki Hajar Dewantara, sempat diasingkan di beberapa daerah. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dan berhasil kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Juli 1922 dan langsung mendirikan organisasi yang bernama National Institute Taman Siswa atau yang dikenal sebagai Organisasi Taman Siswa. Pada awalnya, organisasi Taman Siswa merupakan perkumpulan rutin yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya seperti Purnowijogo dan Sustamo. Pertemuan tersebut dilakukan di halaman rumah Ki Hajar Dewantara atau sekarang merupakan Pondopo Taman Siswa di kota Yogyakarta. Dalam sebuah pertemuan, mereka menggagas mengenai pendidikan di Indonesia dan akhirnya lahirlah organisasi pendidikan Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa ini merupakan layanan pendidikan bagi anak-anak remaja maupun dewasa. Tujuan berdirinya organisasi Taman Siswa yaitu untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik lahiriah maupun batiniah. Untuk menjalankan tujuan tersebut, maka organisasi ini berusaha mengenalkan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Organisasi pendidikan ini memiliki semboyan yang sangat dikenal hingga sekarang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.